Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Haleluya. Kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Segala pergumulan kita serahkan kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan masih sanggup bertindak, memberikan pertolongannya bagi kita. Sekalipun mungkin orang berkata tidak ada harapan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal memberikan pertolongan kepada kita. Dia selalu berhasil memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus semakin meyakini Tuhan kita, bahwa Allah yang aku percaya, Allah yang sanggup memberikan pertolongan, Allah yang tidak pernah gagal menolong hidupku. Bahkan Dia selalu persiapkan dirinya untuk kita semua. Amin. Dan segala doa-doa kita yakin Tuhan berikan jawaban tepat pada waktunya. Jadi kita berdoa, kita tidak pernah sia-sia berdoa. Kita beribadah, kita tidak pernah sia-sia beribadah. Amin. Semua kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan bertindak dalam hidup kita. Haleluya. Saya akan mengajak saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kitab suci kita, dan kita coba bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat. Saya menyatakan, saya percaya dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri bersama Bapak Ibu. Kita akan masih belajar tentang, kita mendalami tentang apa ini Bapak Ibu? Christian life. Oh, ya. Kita buka Alkitab kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-27, kita membaca ayat yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-19. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Amin. Kok jadi sedang ya? Sedang. Ya itulah manusia tidak luput dari kesalahan. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, istri dari Pilatus kirim pesan, menyampaikan pesan kepada suaminya Pilatus. Apa pesannya? Apa yang dia sampaikan kepada suaminya Pilatus ini? Dia bilang begini, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Istri Pilatus tahu bahwa Yesus itu adalah apa? Orang yang apa? Benar. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Nah saudara, Christian life, kehidupan kekristenan kita, ya, harus dikenal sebagai apa? Ya, jadi saudara dan saya harus dikenal sebagai orang benar. Harus dikenal sebagai orang benar. Inilah kekristenan Bapak Ibu. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, Anda mengaku murid Yesus, layaklah kita hidup seperti siapa? Yesus juga. Kalau Yesus dikenal sebagai orang benar, maka murid-muridnya, pengikutnya juga harus dikenal sebagai orang benar. Ini kehidupan kekristenan. Kita mau menunjukkan siapa kita kepada dunia ini.
Ya Anda tidak perlu nulis kayak bikin nentek gitu ya. Saya orang benar. Tidak perlu ditulis gitu. Di baju saudara, setiap baju saudara dikasih saya orang benar. Tidak perlu. Tapi biarlah orang melihat dan orang berkata, sungguh saya, Anda, kita semua adalah apa? Orang benar. Istrinya Pilatus berkata, dia kirim pesan, dia sampaikan pesan kepada suaminya dan berkata, jangan kamu mencampuri perkara orang ini. Karena Yesus sebentar lagi akan diadili, dihukum dan disalibkan. Karena dia ini adalah orang apa? Orang benar. Dia tahu Yesus adalah orang benar. Saya berharap saudara dan saya juga dikenal sebagai apa? Orang benar. Nah, saudara, untuk dikenal sebagai orang benar, maka harus ada perbedaan. Amin. Harus ada perbedaan. Kambing dengan domba beda enggak? Beda. Di akhir zaman Tuhan bilang, aku nanti memisahkan mana kambing, mana domba. Berbeda. Orang kembar, lahir kembar aja pasti ada perbedaannya. Amin. Pasti ada perbedaannya. Kelihatannya plak banget, sama persis, tapi pasti ada perbedaannya. Pasti diketahui ini namanya Upin, ini namanya Ipin. Pasti orang bisa, apalagi orang tuanya tahu ini perbedaannya, tahu. Nah, saudara ada di dunia, hidup di dunia, kita tinggal di dunia, kita hidup bersama orang dunia pada umumnya dengan orang dunia lainnya. Dan harus ada perbedaan supaya orang bisa melihat kita adalah orang benar. Amin. Tanpa kita berkata saya adalah orang benar, tapi orang bisa melihat hidup saudara, hidup saya, hidup kita sebagai orang benar. Saudara lihat, jadi nampak tidak ada perbedaan karena Yesus ketika disalib juga penjahat di samping dia. Sepertinya tidak ada perbedaan, benar nggak? Sama-sama tergantung di mana? Di kayu salib. Dan orang berkata sama-sama penjahat pasti. Sama-sama orang berdosa. Sama-sama melakukan kejahatan sampai Yesus harus apa? Mati di kayu salib. Dan penjahat di sampingnya juga sama. Dan orang berkata, wah ini sama aja Yesus dengan para penjahat ini. Nyatanya mereka juga, Yesus juga dia apa? Ya disalibkan gitu, tergantung di kayu salib. Tapi saudara, baca tadi Alkitab, istrinya Pilatus berkata apa? Jangan engkau mencampuri perkara orang apa? Orang benar ini. Jangan engkau mencampuri. Jadi Yesus, walaupun dia tergantung bersama penjahat di sampingnya, tapi dia berbeda dengan penjahat lainnya. Amin. Dia benar. Dia dihukum bukan karena dia berdosa, karena bersalah, tidak. Dia dihukum bukan karena dia melakukan kejahatan, tidak. Dia dihukum karena dia melakukan misi Bapaknya di surga, menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin. Sehingga dia relakan dirinya naik di atas kayu salib menebus kita yang berdosa. Nah sekarang kita yang percaya kepada Tuhan, kita mengikut dia, ayo kita dikenal juga sebagai orang benar. Katakan amin. Yang diri dikenal sebagai orang benar, lambaikan tangan. Supaya orang melihat saudara bahwa Anda dan saya adalah orang benar. Amin. Ya. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Sekalipun Yesus disalib bersama penjahat lainnya, Yesus tergantung bersama penjahat lainnya, tapi saudara, Yesus berbeda dengan penjahat lainnya. Yesus digantung di kayu salib bukan karena kejahatan. Kalau penjahat yang dua ini memang karena melakukan apa? Kejahatan, dan eksekusinya dia harus mati di kayu salib karena begitu dia melakukan kejahatan, kejahatannya itu sudah terlalu berat. Tapi Yesus berbeda. Alkitab mencatat dia tinggal di dunia, hidup bersama orang berdosa, tapi dia tidak berdosa. Amin. Kalau dia sampai digantung di kayu salib, itu tadi misinya Bapaknya. Dia harus relakan dirinya jadi tumbal bagi kita yang berdosa.
Dia relakan dirinya disalibkan demi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Haleluya. Jadi sekalipun Yesus disalib ya bersama penjahat, jangan berkata Yesus sama aja dengan penjahat itu rupanya juga melakukan kejahatan. No, dia tidak melakukan kejahatan. Dia berbeda. Makanya Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Saya akan mengajak saudara melihat sebuah contoh yang lain menarik adalah dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Inilah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus tampil ya dalam Markus 6 ayat 14 sampai 29. Tolong kita buka Alkitab kita, dibaca Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Seorang membacakan. Ayo dibaca Markus 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Terus. Sebab memang Herodes telah menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Sampai sini dulu. Jadi saudara, pada ayat yang ke berapa tadi? 20 dikatakan apa? Sebab Herodes segan akan Yohanes karena apa katanya? Ia tahu Yohanes adalah apa? Lihat itu Bapak Ibu. Herodes ini sudah memenjarakan Yohanes di dalam penjara. Tapi jangan salah, Yohanes di penjara bukan karena dia bersalah. Ya karena kebenaran. Orang-orang Yahudi tidak senang dengan dia mungkin karena begitu keras khotbahnya dia. Dia berani berbicara belak-belakan. Ketika ada orang Farisi datang mau dibaptiskan itu, dia berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Berani dia berkata-kata menyuarakan kebenaran. Dan Herodes tahu, dia berkata, ia tahu. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu. Dengarkan ya Bapak Ibu, ia tahu bahwa Yohanes adalah apa? Orang benar. Jadi dunia harus tahu saudara dan saya adalah orang benar. Amin. Ia tahu, Herodes tahu itu, bahwa Yohanes adalah orang yang benar, orang yang suci. Jadi dia melindunginya. Tetapi apabila dia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Jadi Yohanes Pembaptis juga memberitakan Injil kepada siapa? Herodes. Dibuat ombang-ambing. Tapi saudara tahu, dia juga senang mendengarkan Herodes. Nah, saya rindu saudara mendengarkan Yohanes, saya rindu. Seperti jemaat mula-mula disukai semua orang, amin. Ya, kita juga biarlah orang juga ingin mendengarkan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Mereka juga menantikan berita keselamatan ini, berita kebenaran ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ayat-ayat yang kita baca itu adalah peristiwa Raja Herodes
mengadakan pesta ulang tahun. Yohanes Pembaptis itu pernah menegur Herodes karena mengambil siapa? Herodias, istri dari Filipus itu, saudaranya. Diambil di dalam ayat-ayat sebelumnya itu. Ditegur oleh siapa? Herodes. Nah, saudara, kalau kita membaca, pada akhirnya di dalam pesta itu, anak dari Herodias ini menari-nari, menyukakan hatinya siapa? Herodes. Menyukakan hatinya Herodes. Dia menari. Dan orang hadir di dalam pesta itu, banyak orang yang hadir, menari menyukakan hatinya. Dan saudara tahu, anaknya karena bisa menyukakan hati orang tuanya, bapaknya bilang ini, Herodes berkata, minta saja apa saja yang kau minta, bahkan separuh dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Dia datang ke ibunya, minta apa ya bu? Herodias itu sudah apa? Menaruh dendam kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Karena teguran itu tadi, tidak halal kamu mengambil dia menjadi apa? Istri. Lalu ibunya bisikkan kepada anaknya, minta kepalanya Yohanes di sebuah talam. Wah, dia bilang kepada Raja Herodes, kepada orang tuanya, saya meminta kepalanya Yohanes Pembaptis sekarang juga. Saudara tahu, pesta sukacita di pesta ulang tahun itu berubah menjadi pesta apa? Duka cita. Herodes bersukacita mengundang semua orang hadir merayakan ulang tahunnya, bersukacita. Di tengah-tengah pesta sukacita itu terjadi duka cita. Kenapa? Saudara bisa baca pasal 6 ayat 26. Coba ayat 26. Ayat 26. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Tetapi karena apa? Sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Saudara tahu, jadi waktu anak ini meminta, waduh, Herodes merasa menyesal mungkin mengucapkan sumpahnya tadi. Apa yang kau minta kau akan berikan kepadamu. Loh, anaknya minta kepala dari, padahal Herodes tadi tahu Yohanes Pembaptis itu adalah apa? Orang yang benar, tidak pantas dia dipotong kepalanya. Tapi karena sumpahnya, saya baca ya raja-raja, selalu begitu Bapak Ibu. Kalau dia sudah mengucapkan sesuatu dan itu menjadi undang-undang, peraturan, dia tidak akan pernah cabut lagi perkataannya. Contoh misalnya, Raja Darius membuat undang-undang, barang siapa dalam 30 hari ini meminta berdoa kepada Tuhan atau dewa atau meminta sesuatu kepada manusia kecuali kepada Raja Darius, maka dia akan dimasukkan dalam apa? Gua singa. Karena dia tidak berpikir bahwa Daniel ini adalah orang yang benar yang meminta kepada Tuhannya. Dia tidak mikir sampai di sana. Raja Darius itu dihasut oleh para pejabat tinggi, para menteri, bupati dan sebagainya. Dihasut. Ya karena mereka iri melihat kedudukan Daniel. Dan apa yang terjadi benar. Ketika ketahuan orang lapor bahwa Daniel diintai, dipasang CCTV. Kegiatan Daniel seperti apa? Tiap hari kebiasaan Daniel berdoa 3 kali sehari. Nah, ketahuan dilaporkan kepada raja. Raja juga berpikir, aduh, aku sudah mengucapkan ini. Ini sudah jadi undang-undang yang tidak dapat dicabut kembali, tidak bisa dirubah. Dan akhirnya Daniel dimasukkan dalam apa? Bukti bahwa raja tidak ingin Daniel sebenarnya masuk dalam gua singa itu bukan. Dia pikir dia yang akan kena hukuman itu, saudara. Dia datang ke gua itu dan dengan sayang dia berkata, Daniel, masih hidup kamu? Waktu dia berkata masih hidup, marah raja. Rajanya jadinya tahu, oh ternyata orang-orang ini mereka dimasukkan dalam gua singa. Para pejabat itu, saudara,
langsung dihabisi oleh singa-singa itu. Sama ini Herodes, waktu dia dengar anaknya minta kepalanya Yohanes Pembaptis, hatinya sedih. Dia sedih, aduh, Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar. Kenapa anak saya minta ini? Tapi karena sumpah yang dia sudah ucapkan di depan tamu-tamunya, akhirnya dia tidak menolak. Dan dia berkata, bawa kepalanya siapa? Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Dipenggal itu. Orang membawa ini kepala Yohanes Pembaptis. Tapi dengar ya, Yohanes Pembaptis dipotong kepalanya bukan karena dia melakukan kesalahan. Amin. Bukan karena dia berbuat dosa. Dia sebagai orang benar melekat dalam dirinya juga. Melekat di dalam dirinya, kemanapun dia pergi orang melihat Yohanes Pembaptis adalah orangnya. Yesus demikian juga, apalagi Yesus, saudara. Ya, Pilatus yang akan mengadili istrinya berkata, jangan kamu campuri perkara orang ini. Dia adalah apa? Orang benar. Kemarin kita bicara tentang identitas diri kita. Jadi apa? Garam dunia dan terang dunia, melekat. Nah, hari ini juga sebagai orang benar, bukan hanya di KTP saudara ketika orang lihat agamanya apa? Kristen, tapi tidak menunjukkan sebagai orang yang benar. Tunjukkan hidupmu, tunjukkan hidup kita semua bahwa kita adalah orang benar, dan biarlah orang melihat bahwa saudara dan saya adalah orang yang benar. Amin. Saudara, bukan masalah Yesus mati di kayu salib, bukan masalah. Dan bukan masalah Yohanes mati dipenggal kepalanya. Kenapa bukan masalah? Karena orang mengenal mereka berdua sebagai orang benar. Amin. Pertanyaan, apakah kita juga sudah dikenal sebagai apa? Orang benar. Tanya pada diri kita, tunjuk diri kita, dan kita berkata, apakah kamu sudah dikenal sebagai orang benar? 2, 3. Jangan tunjuk orang lain, tunjuk dirinya. Apakah kamu sudah dikenal sebagai orang benar? Yesus dikenal sebagai orang benar. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai orang benar. Pertanyaannya, apakah kita juga sudah dikenal sebagai orang benar? Amin. Ya, karena ada kan pendeta jadi mualaf, saudara. Benar enggak? Loh, dia itu orang benar atau bukan? Kan gitu. Pertanyaan ini saudara menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah saya dikenal oleh tetanggaku, lingkunganku, masyarakatku, sahabatku, teman-temanku, bahwa aku ini orang benar? Sudahkah aku dikenal sebagai orang benar? Haleluya. Saudara harus melekat pada diri saudara. Waktu engkau percaya kepada Yesus, dengan engkau milik Yesus. Dan Tuhan berkata, kamu adalah domba-dombaku. Kamu adalah umatku. Dan saudara, kita harus hidup seperti Yesus pernah hidup di dunia ini. Dikenal sebagai apa? Orang benar. Ya, dikenal sebagai orang benar. Jadi saudara, baik itu Yesus yang mati di kayu salib, orang tidak melihat dia penjahat. Istri Pilatus berkata, dia orang benar. Yohanes yang dipenggal kepalanya, orang tidak melihat Yohanes Pembaptis itu orang yang jahat. Herodes berkata, ia tahu Yohanes itu adalah orang yang benar, orang yang suci. Dan saya harap kita juga dikenal seperti ini, saudara, bahwa kita adalah orang yang benar. Kalau Anda tinggal di lingkungan tidak ada orang Kristen, hanya Anda satu-satunya, biarlah lingkungan saudara berkata, Pak Kusmono orang benar. Ya, Pak Wahyu, gimana Pak Wahyu? Pak Wahyu? Pak Cahyo orang benar. Pak Jule orang benar.
Pak Kris orang benar, Pak Wawan orang benar, Pak Jupri orang benar, Pak Revi orang benar, Pak Oki orang benar, Pak Hindratno orang benar, Pak Agus orang benar, Pak Sayun orang benar, Pak Hendro orang benar. Siapa lagi? Pak Yona orang benar. Ibu-ibunya? Ibu-ibunya juga benar. Anaknya? Ya anaknya juga benar. Amin. Semuanya benar. Orang melihat sebagai orang benar. Dilihat sebagai orang benar. Dikenal juga sebagai orang benar. Haleluya. Dan orang benar itu selalu baik. Amin. Iya kan? Banyak orang baik tapi belum tentu benar. Kalau saudara benar harus baik. Yes? Iya, kalau Anda benar, saya benar, kita harus selalu apa? Baik, saudara. Yesus itu baik sekali. Bukan hanya baik, baik sekali. Saudara lihat apa yang terjadi dengan ini? Wah. Anda tahu siapa ini? Petrus. Itu ada apa ini? Ayam. Ngapain ayamnya? Kenapa ayam ini berkokok? Mengingatkan siapa? Mengingatkan Petrus. Dalam Lukas 22 ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan berpaling melihat siapa? Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku. Engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara tahu Petrus itu dikenal sebagai murid Yesus. Berarti Petrus juga harusnya dikenal sebagai orang apa? Orang benar. Tetapi dia menyangkal Yesus. Justru di saat Yesus membutuhkan, murid-muridnya mungkin juga memberikan support. Malah ditanya, malah kabur semua orang-orang itu. Tidak ada orang di sekitar Yesus. Tapi waktu Yesus belum ditangkap, semua ikut Yesus. Apalagi kalau Yesus bikin mujizat, waduh, semua orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Waktu Yesus memberkati, semua orang datang kepada Yesus. Tapi waktu Yesus menderita, Yesus akan disalibkan, Yesus digiring untuk disalibkan, tidak ada orang yang bersama dengan dia. Dan waktu dia menoleh, dia lihat Petrus. Petrus sedih. Sedih dia bapak. Aduh, aku telah menyangkal dia. Berapa kali? Karena 3 orang yang berkata kepada dia, kamu kan juga muridnya. Harusnya bangga dong, kita jadi murid Yesus. Amin. Karena Yesus itu orang yang benar. Saudara lihat nanti baca dalam kitab itu. Orang yang kepala pasukan itu berkata, wah benar, dia ini anak Allah. Lalu itu menyalibkan anak Allah. Dan Petrus ditanya lagi sama orang yang berbeda, kamu kan salah satu muridnya. Dia bilang, udah kenal dia. Ditanya lagi, ada lagi yang tanya 3 kali. Dia bersumpah, sungguh aku tidak kenal dia. Yesus lihat ayat ini bunyi berapa kali? 3 kali. Berkokok 3 kali, mengingatkan siapa? Makanya ada gereja pakai simbolnya apa? Ayam. Artinya jemaat di situ jangan sampai menyangkal Tuhan. Ayam. Ada gereja disebut gereja ayam. Apa? Jago ya, gereja jago, jago. Disebut itu saudara. Dan Petrus pasti mengalami hancur hati, saudara. Dia sedih karena dia telah menyangkal Tuhannya. Haleluya. Karena itu dia menulis di surat Petrus. Dia tulis apa yang pernah dia alami. Dia yang telah mengalami pembaharuan penghidup. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Petrus dulu yang dikenal ngomong berani, ya, aku sekali-kali katanya tidak akan meninggalkan engkau. Aku selalu banyak omongannya Petrus itu ya. Ketika Yesus berkata, anak manusia akan menderita, diserahkan ke tangan penyamun dan disalibkan. Ya, aku tidak izinkan Tuhan disalibkan. Wah, pasang badan kayaknya.
Waktu ditanya kempes dia, bukan, aku bukan. Tapi waktu dia bertobat, saudara, dia tidak peduli lagi dengan nyawanya. Yang itu Tuhan berkata, siapa yang takut kehilangan nyawa, dia justru kehilangannya. Tapi siapa yang tidak takut kehilangan nyawa, dia akan mendapatkan nyawanya, kehidupan yang sesungguhnya. Dan Petrus waktu dia mengalami pembaruan, dilarang memberitakan nama Yesus. Kalau dulu mengakui aja murid Yesus tidak berani kan? Apalagi memberitakan nama Yesus. Waktu dia mulai mengalami pembaruan, dia beritakan nama Yesus. Lagi-lagi dihadapkan juga dengan Raja Herodes. Jangan lagi kamu sebut nama itu, penjara menantikanmu, kata Petrus. Lebih baik aku sekarang di penjara karena aku tidak memberitakan nama Yesus. Nama itu dan bisa tidak diberitakan. Mana yang harus aku lakukan, katanya? Taat kepada Allah atau taat kepada Tuhan? Petrus mengalami pertobatan luar biasa. Dia tidak takut lagi. Dan betul, Petrus ditahan di penjara. Dia di penjara. Tapi Tuhan menjemput dia dengan malaikat dikirim, melepaskan dia. Apa yang terjadi setelah Petrus mengalami tadi kesedihan seperti ini? Dia menyangkali Tuhan. Padahal ini orang yang suka diajak Tuhan. Kemana-mana Tuhan pergi, dia ada. Orang yang mengalami mujizat berjalan di atas air, ya ini Petrus. Petrus yang masuk di bait suci, bertemu dengan orang yang minta-minta, dia berkata, aku tidak punya apa-apa, yang aku punya Yesus. Bangkit kamu. Berdiri orang itu, Petrus. Tapi saudara, Petrus ini yang menyangkal Tuhan. Sedih dia, mengalami pertobatan, dan dia menulis suratnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Dia kasih temanya, menderita sebagai apa? Sebagai orang Kristen. Dia tulis itu dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat 19 itu. Dia tulis menderita sebagai orang Kristen. Dan pada ayat yang, coba baca ini, ayat berapa tuh? Tetapi 16, coba. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Iya. Jadi waktu ditanya dulu sama Petrus, ditanya sama ada anak kecil, ada orang tua, ada perempuan, malu dan takut apa? Menderita. Petrus itu sekarang ditulis, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, kalau ada orang yang menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus. Bukan hanya malu, tapi Petrus bilang jangan takut menderita. Makanya dia tulis itu perikopnya, menderita sebagai orang Kristen. Kalau menderita karena kita adalah orang benar, Petrus bilang jangan takut, jangan malu. Ada orang malu dikenal sebagai orang Kristen ke gereja. Sudah tidak jawab Bapak Ibu. Dunia internet sudah terbuka begitu luas. Orang memberitakan nama siapa? Nama Kristus. Kita tidak perlu lagi menyembunyikan identitas kita, tidak perlu takut, tidak perlu malu. Bahkan penderitaan pun tidak perlu kita takuti. Yang paling penting dalam hidup kita, identitas kita sebagai orang yang benar. Ya, Kristen life dikenal, Anda dan saya dikenal sebagai orang yang benar. Petrus sudah takut lagi menderita. Ya, dia tidak takut lagi menderita. Nah, saudara, ayo kita bangkit berdiri bersama. Jadi Kristen life itu dikenal sebagai orang yang benar. Ngaku orang Kristen, ngaku pengikut Yesus, ngaku murid Yesus, saudara harus dikenal sebagai apa? Jadi tidak menjadi serupa dengan dunia, berbeda dengan dunia. Kita baca, dua orang siapkan ayatnya atau kita baca bersama ya. Amsal 4 sebelumnya, Amsal 4 dulu ayat 18 dan Amsal 13 ayat 9. Amsal 4 ayat yang 18. Kita ucapkan bersama 2, 3. Tetapi
itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembulan hari. Dengar, kita dikenal sebagai apa? Orang benar. Kehidupan saudara, perjalanan hidup semakin bercahaya. Amin. Jangan semakin redup. Terang yang ada padamu. Tuhan berkata, kamu menjadi, bukan menjadi, tapi Tuhan berkata, kamu adalah apa? Terang. Dan jalan harus semakin apa? Terang. 13 ayat ke-9, 2-3. Terang orang benar itu bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Jangan padam pelita kita. Amin. Orang benar selalu bercahaya seperti kata Rasul Paulus, bintang. Perjalanannya terang gemilang, semakin bercahaya, semakin bercahaya. Orang semakin kenal kita sebagai orang benar. Semakin dikenal sebagai orang benar, semakin dikenal. Dan perjalanan hidup kita juga semakin menunjukkan siapa kita sebenarnya. Oh, kita adalah para pengikut Yesus, hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita.